Sering banget kan kita bingung soal hubungan antara kekayaan dan spiritualitas. Nah, tema ini emang sering bikin pusing, dan di sini kita bakal coba kupas tuntas. Coba deh perhatikan di sekitar kita. Ada orang yang kelihatannya alim, spiritual banget, tapi sukses. Di sisi lain, ada juga yang kelihatannya cuma ngejar dunia, sukses juga. Kok bisa ya kelihatannya sama-sama berhasil? Nah, ini dia yang mau kita bedah. Jawabannya ternyata ada di sesuatu yang nggak kelihatan mata. Kelihatannya sih dari luar sama aja, tapi kalau kita ngomongin realitas spiritual, wah bedanya itu benar-benar kayak bumi dan langit. Oke, biar gampang, kita bakal bedah ini jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat dulu soal ilusi kesuksesan. Terus, kita bandingin 2 jalan yang beda banget. Jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Lalu, kita cek status kekayaan itu sebenarnya apa sih? Utang atau berkah? Dan terakhir, kita lihat gimana konsekuensi akhirnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Ilusi kesuksesan duniawi. Kenapa sih apa yang kita lihat itu seringkali cuma fatamorgana spiritual? Yuk, kita bongkar. Nah ini dia nih intinya. Kalau kita lihat sekilas, dua orang ini bisa kelihatan sama-sama makmur, sama-sama punya banyak hal. Tapi, di balik itu semua, sumbernya, statusnya, dan tujuan akhir dari kekayaan mereka itu, fundamentalnya beda banget. Oke, sekarang kita masuk ke jalan yang pertama yang disebut jalan kebaikan. Ini adalah jalannya orang-orang yang menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama hidupnya. Di jalan ini, yang jadi pendorong utama itu ya keinginan duniawi dan ego. Ibadah atau ritual spiritual yang mereka lakukan itu bukan buat Tuhan, tapi cuma jadi semacam jalan pintas buat mencapai tujuan materi mereka. Kayaknya sering ya kita lihat yang begini. Jadi tujuannya itu jelas, yang disebut 3K. Kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan. Dan ini penting banget buat mereka 3K ini bukan sekedar alat buat hidup loh. Bukan, ini adalah tujuan hidup itu sendiri. Inilah puncak dari segalanya. Nah, sekarang kita lihat lawannya, sisi yang benar-benar kontras. Ini dia jalan kedua, yaitu jalan kebenaran. Di sini, kekayaan itu posisinya beda banget, cuma dianggap sebagai sarana. Di jalan ini, semua logikanya dibalik. Tujuan hidupnya itu murni ibadah, di mana semua tindakan kita itu dipandu oleh fitrah atau sifat sejati kita. Terus, gimana dengan hal-hal materi kayak kekayaan? Ya, itu cuma alat. Bisa ada, bisa juga nggak ada, bukan itu yang dicari. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget kan bedanya? Di jalan kebaikan, kekayaan itu adalah tujuan akhir, titik. Sementara di jalan kebenaran, kekayaan itu cuma kendaraan. Yang satu didorong ego, yang satunya lagi dibimbing oleh fitrah. Perbedaan motivasi ini yang jadi penentu segalanya. Nah, ini nih yang paling krusial. Kita sampai di bagian neraca spiritual. Pertanyaannya jadi dalam banget. Kekayaan yang kita punya itu sebetulnya statusnya apa? Utang atau berkah? Coba deh kita bayangin. Di jalan kebaikan, semua yang didapat itu statusnya utang. Utang sumber daya yang bakal membebani jiwa. Tapi di jalan kebenaran, semua yang diterima itu statusnya berkah. Sebuah hadiah murni tanpa ikatan apa-apa, nggak ada beban sama sekali. Terus pertanyaannya, apa sih garis pemisahnya? Apa yang bikin sesuatu itu dihitung jadi utang spiritual, dan di sisi lain bisa jadi berkah sejati? Jawabannya unik banget. Ternyata ada di sebuah angka. Dan angka itu adalah 7,5. Angka ini disebut sebagai nilai keikhlasan. Ini semacam ambang batas spiritual yang jadi penentu segalanya. Jadi, apa maksudnya 7,5? Artinya, 75% kendali diri kita itu udah dipegang sama fitrah, bukan lagi sama ego. Nah, ini kuncinya. Kalau semua perolehan kita didapat saat kita masih di bawah level ini, itu semua dihitung sebagai utang. Tapi kalau kita sudah di atas level 7,5, barulah itu jadi berkah. Oke, sekarang kita lihat konsekuensi jangka panjangnya. Gimana nasib dari dua neraca spiritual yang beda jauh ini saat di akhirat nanti? Di sini kita lihat audit akhiratnya, dan hasilnya, wow, benar-benar pembalikan total. Buat yang di jalan kebaikan, statusnya jadi gelandangan spiritual, semua amalnya nilainya jadi 0, hangus. Dan antrian reinkarnasinya panjang banget. Sebaliknya, yang di jalan kebenaran, mereka dapat akomodasi mewah, semua amalnya diterima, dan dapat pahala, plus antriannya super cepat. Beda banget kan?
Nah, ini dia kesimpulannya. Jelas banget kan sekarang kenapa kekayaan duniawi itu nggak bisa jadi patokan. Ilusi di awal itu menipu banget. Ternyata timbangan yang sebenarnya itu bukan apa yang kita punya, tapi kondisi hati kita. Harta di dunia itu sama sekali bukan parameter kedudukan atau keimanan sejati seseorang. Terus gimana dong caranya biar kita bisa ada di jalur yang benar? Gimana caranya mengubah utang jadi berkah? Ada 3 langkah praktis yang bisa kita jalanin. Pertama, sadar. Sadar dulu sama pengaruh ego dalam diri kita. Kedua, tabah, kuat dan teguh ngelawan semua cobaan dan godaan. Dan yang ketiga, sabar, percaya sama proses pemurnian spiritual ini. Dan ini poin paling pentingnya. Harta yang beneran berkah itu bukan tujuan yang harus dikejar mati-matian. Bukan, itu cuma efek samping. Efek samping dari apa? Dari kemampuan kita untuk melepaskan, untuk ikhlas. Itu adalah sesuatu yang kita terima, bukan sesuatu yang kita rebut. Jadi, sebagai penutup, ada satu pertanyaan reflektif yang penting banget buat kita semua. Coba kita jujur sama diri sendiri. Kekayaan yang kita miliki sekarang, statusnya apa ya? Apakah itu utang yang diam-diam membebani kita, atau sebuah berkah yang justru membebaskan? Coba direnungkan.